Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menyampaikan sebanyak 207 truk logistik diberangkatkan untuk membantu masyarakat terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara sebagai wujud percepatan dukungan pemerintah dalam situasi darurat. Dia menyampaikan bantuan kemanusiaan itu bagian dari donasi yang dihimpun dari seluruh jajaran Kementerian Pertanian, termasuk pengusaha mitra kementerian itu hingga BUMN. Adapun dana bantuan yang sebelumnya dihimpun mencapai 75,80 miliar rupiah. Amran menyebutkan ratusan truk itu memuat 25 ton beras, 35 ton minyak goreng, 38 ton gula pasir, 1.780 dus susu, hingga 2.480 dus air mineral. Amran menjelaskan pengiriman logistik dilakukan melalui jalur laut menggunakan KRI Banda Aceh dengan pembagian 70 truk untuk Aceh, 70 truk untuk Sumatera Utara, dan 67 truk untuk Sumatera Barat sesuai kebutuhan di tiap daerah. Ia menyampaikan apresiasi kepada para mitra, pengusaha, BUMN, hingga pegawai Kementerian Pertanian yang secara sukarela memberikan donasi sehingga terkumpul 75 miliar rupiah lebih yang digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana. Amran menegaskan seluruh bantuan dikawal langsung tim Kementerian Pertanian di lapangan, sementara jajaran Bulog juga bekerja siang malam bahkan tinggal di tenda selama beberapa hari untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Gubernur Sulbar Soehardi Duka atau SDK bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga menggelar rapat koordinasi bersama unsur Forkopimda dan 6 pemerintah kabupaten se-Sulbar melalui Zoom meeting pada Rabu 3 Desember. Rapat tersebut membahas langkah solidaritas dan kepedulian Sulbar terhadap bencana yang melanda 3 provinsi yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Usai rapat, Soehardi Duka menyampaikan bahwa pemerintah provinsi bersama kabupaten dan instansi vertikal sepakat untuk berpartisipasi memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen kebangsaan. Ia menegaskan bahwa solidaritas tersebut merupakan bukti nyata semangat persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Soehardi Duka mengungkapkan hingga rapat berakhir, total donasi sementara yang berhasil terkumpul mencapai 1 miliar 5 juta rupiah. Dana tersebut dibagi secara merata kepada 3 provinsi terdampak bencana. Meski demikian, partisipasi masih terus terbuka. Pemprov Sulbar menunggu kontribusi dari para pengusaha dan masyarakat yang ingin ikut membantu. Lebih lanjut, Soehardi Duka menegaskan, bantuan akan disalurkan dalam bentuk dana, bukan barang, agar lebih efektif dan tepat sasaran. Namun jika masyarakat ingin memberikan bantuan dalam bentuk barang, Pemprov Sulbar siap memfasilitasi pengirimannya. Pelaksana tugas atau PLT Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Dida Gardera mengatakan bahwa penerapan Sistem Planning and Control atau PNC menunjukkan keseriusan Pelindo dalam mendorong efisiensi logistik nasional. Hal itu disampaikan Dida Gardera saat melakukan kunjungan kerja ke Makassar Newport atau MNP pada Kamis 4 Desember. Yang diterima langsung oleh Division Head Teknik Pelindo Regional 4, Debi 2 Kaju, serta Terminal Head TPK New Makassar, Teguh Firdaus. Pada kesempatan tersebut, PLT Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengunjungi ruang Planning and Control yang berlokasi di lantai 3 kantor TPK New Makassar atau yang biasa disebut MNP. Dia mengatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari agenda koordinasi pemerintah dalam melihat perkembangan infrastruktur logistik nasional, sekaligus meninjau implementasi transformasi operasional Pelindo sebagai BUMN kepelabuhanan terbesar di Indonesia. Dia menambahkan bahwa kawasan Timur Indonesia atau KTI membutuhkan dukungan infrastruktur yang kuat untuk memaksimalkan potensi industri dan pariwisatanya. Dengan kapasitas dan fasilitas yang dimiliki MNP, pihaknya melihat peluang besar bagi peningkatan aktivitas perdagangan, investasi, dan konektivitas antar wilayah.
Wakil Ketua Lembaga Kaderisasi Nasional atau LKN DPP PKB Zona Sulawesi, Syamsurisal MI atau Deng Ical, menegaskan bahwa PKB kini berada dalam fase transformasi besar sebagai partai terbuka. Perluasan basis partai tidak lagi terbatas pada kelompok kultural tradisional, tetapi kini merangkul non-NU dan non-Muslim, termasuk di Sulawesi Selatan. Menurut Deng Ical, perubahan ini bukan hanya sekedar konsep, tetapi sudah terbukti secara elektoral. PKB berhasil memenangkan sejumlah wilayah dengan komposisi pemimpin Kristen, seperti di NTT, Toba Kampung Halaman Luhut Binsar, Panjaitan, dan Sibolga. Hal ini menjadi bukti bahwa PKB semakin diterima sebagai partai lintas identitas. Deng Ical menjelaskan bahwa perluasan basis partai dilakukan melalui dua jalur, yaitu ekspansi kultur dan ekspansi demografi. Selain memperluas jangkauan dari basis tradisional NU ke kelompok-kelompok Islam lain seperti Muhammadiyah, Hidayatullah, dan LDII, PKB juga secara aktif merangkul kelompok non-Muslim. Sementara itu secara demografis, PKB mendorong wajah baru kepemimpinan dengan menghadirkan 7 ketua harian milenial, termasuk tokoh-tokoh muda seperti Gielbrand Muhammad Noor, Nadia Alfiroyhan, Lukman Maulana, juga Muhammad Aji Pratama. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat keterwakilan generasi milenial dan Gen Z, yang sebelumnya belum menjadi basis pemilih PKB.